Saudara, bertemu lagi bersama saya Vivi, tentunya di acara Bilik Sejahtera. Senang sekali saya bisa bertemu bercengkrama lagi dengan Pak Warno nih, dengan Ibu Kasih nih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik. Baik ya, juga Ibu Kasih ya, tentunya sehat. kelihatan. Nah, Pak Warno dan Ibu Kasih, kita akan bicarakan mengenai anak lagi nih. Ya. Tapi dalam hal ini kita akan bicara tentang hukuman dan pujian atau penghargaan bagi anak. Nah, sejauh mana kita sebagai orang tua ini bisa memberikan pujian? Karena kalau saya mengamat-amati, ini kadang-kadang ada orang tua yang menganggap anak itu sudah gitu aja, walaupun dia melakukan hal yang baik, yang istilahnya tidak seperti biasanya, yang bersifat positif. Kadang-kadang orang tua itu menganggapnya hal yang biasa. Padahal banyak riset yang membuktikan bahwa anak itu sebenarnya butuh pujian, Ya, penghargaan dari orang tua. Gimana menurut Pak Wan? Ya. Apa anaknya sudah diberi pujian atau hukuman? Memberi pujian itu lumrah. Menghukum juga lumrah. Ya. Tapi di sini ya kita perlu berhati-hati terhadap hukuman ya. Hukuman tidak semena-mena langsung menghukum. Tapi Main tangan gitu main misalnya. tangan, Fisik. ya fisik. itu pun harus hati-hati. Memberi pujian juga pasti ada maksud orang Ya. tua itu membesarkan hati anak. Betul. Kan begitu. Jadi lumrah aja. Sesuatu yang baik ya kita kasih yang baik, kasih pujian ya, kasih pujian. Ya, kalau menurut Bu Kasih, gimana Bu Kasih? Saya pikir hukuman dan pujian itu memang perlu ya dalam proses anak itu bertumbuh ya. Karena kalau misalnya ketika seorang anak melakukan kesalahan kemudian di situ tidak ada hukuman di mana dia harus menyesali perbuatannya, bisa saja kesalahan itu nanti akan terulang. Ya. Kemudian kalau misalnya kita juga tidak kasih penghargaan atau pujian, bisa saja juga si anak merasa bahwa dia nggak dihargai gitu. Apa usaha yang sudah dia lakukan itu tidak dihargai sama orang tua. Nah, saya ini punya anak kecil baru umur 3 tahun. Nah, seringkali ketika dia misalnya ketika selesai bermain kemudian dia sudah bereskan mainannya lagi, saya selalu berkata ke dia, "Wah, Leo hebat ya. Bisa bersihkan, bisa bereskan mainan," dan dia senang. Jadi itu bisa menjadi satu kebiasaannya ketika dia selesai bermain, dia tahu tugasnya apa, dia akan kembali membereskan. Ya. Dan itu juga didikan yang tanpa disadari memberikan dia cara disiplin. Ya, 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 kan? betul. Disiplin seperti harus makan di tempat yang sesuai, kemudian makan nggak boleh lihat HP. Kan sekarang banyak Ya, tuh ya. anak kecil yang penting dia mau makan kasih apa nyok Ya, gitu. sambil nonton Ya. gitu Sambil ya. nonton gitu, itu sebenarnya kan juga tidak mendidik. Kalau menurut saya loh Pak Ya, ya. betul. Karena kan apa yang dia makan tidak kerasa apa sih Ya. yang dia makan Yang itu sedang kan. dia makan. Ya, memang kadang-kadang kan orang tua itu nggak sadar. Betul. Maunya anak itu diam, tenang, nggak mengganggu orang tua. Sehingga di zaman sekarang ini, zaman teknologi yang luar biasa Modern. ini, wah, anak-anak di nina pupu dengan HP. Betul. Wah, itu mengganggu sekali. Betul. Itu kurang, Dan juga kedepannya iya, berbahaya. Ya. Jangankan anak kecil, anak dewasa sekarang seperti anak saya. Kalau makan lihat HP, kamar mandi bawa HP. Itu sebenarnya kalau kita mau baca di media kuman. Tuh, Iya. kamar Iya. mandi itu penuh dengan kuman. Iya, betul. Jadi tolong ingatkan anaknya ya. Jangan dibiasakan ngomong kecil, anaknya masih kecil. Juga tak apa-apa sih kalau anak udah dewasa. Nah, kenyamanan seorang anak itu kan bisa dilihat dari cara mendidiknya, berawal dari keluarga yang bagaimana, Iya, walaupun betul. kita berasal dari keluarga yang kotaknya beda-beda gitu Iya. kan ya, Beda-beda. latar belakangnya berbeda. Tapi bagaimana kita suami istri kompak nih? Iya. Gimana kita nih? Pola asuh lagi, kembali lagi Iya. kita ke pola Ya, asuh. memang segala sesuatu untuk mendidik anak itu ya kalau keluarga kami ya kita rundingkan dulu. Ya, komunikasi lah. Dikomunikasikan antara Kesepakatan ya bersama. kesepakatan bersama suami istri. Dan Dengan sikap anak kayak gitu main Iya. HP gimana orang tua? Orang tua harus kompak dulu. Jangan nggak sampai kompak ya, harus kompak bagaimana? udah Pak, biar aja didik penting anak. tenang gitu kan. Biasanya Iya, gitu tuh. Iya. Iya, itu menggampang. Ambil gampangnya, Iya, ambil gampangnya. ininya. Nah, kemudian
dari hukuman nih. Kadang-kadang juga orang tua nggak sadar tiba-tiba nggak mau dengerin pop. Iya. Main tangan. Boleh Pak, kalau zaman dulu nih ya, kalau mertua saya zaman dulu tuh kan zaman yang nggak enak lah. Salah dikit Pukul pakai wah, sapu. betul. Iya, didikan zaman dulu keras memang. Dan tapi mendidik benar-benar. Iya. Jadi anak itu bukan takut ke orang tua yang bagaimana, sungkan, terus hormat, Iya. terus tahu konsekuensi yang akan dia ambil kalau dia melakukan kesalahan. Aduh, ini aku pasti dimarahin. Itu udah dia. Iya, iya. Nah, saya juga kadang-kadang membedakan ini ya, didikan orang tua saya dulu sama yang sekarang saya. Iya. Ya bolehlah kalau dalam hal yang negatif gitu jangan ditiru lah. Aduh, kalau bisa janganlah anak saya ngerasain gitu kan kalau Iya. kita. Tapi kalau saya lihat mertua saya, kalau cerita-cerita gitu ya, sampai sekarang saya bilang gini, coba Mbah buat kayak gini, udah masuk penjara loh Mbah. Oh iya. Nah, sekarang Ada cubit aja, undang-undangnya itu. cubit aja bisa langsung Iya, masuk ada penjara. undang-undangnya. Ada namanya hak asasi anak. Iya. Oh. Termasuk KDRT loh kalau. Iya. Dikit-dikit lapor polisi, Iya, memar bisa. dikit aja nih. Iya. Terus otopsi apa namanya itu periksa. Iya. Jadi memang mendidik anak itu menghukum secara khusus ya memang setimpal dengan kesalahan ya. Betul, harus Itu setimpal, dalam pengertian setimpal bukan semata-mata langsung gini. Iya. Mungkin ada tingkatan-tingkatan untuk mendidik itu ya. Dan juga kalau kita diam saja Pak, kalau menurut saya ini anak jadi nggak ngerti. Ini aku melakukan benar apa salah ini? Iya. Iya. Kok aku benar? Iya, Bapak Ibu diam aja. Aku salah, Bapak Ibu juga diam aja. Diam aja. Iya. Tidak ada hukuman atau Iya. apa gitu kan. Jadi anak merasa, oh ini aku udah bener yang lakuin. Jadi jalan sendiri gitu, Nah, sesuai Nah, dengan kalau apa ini yang dia memang mau. kita harus ada kesepakatan dengan anak juga sih. Iya. Misalnya kalau kamu melakukan ini, Hmm, misalnya berbohong gitu ya. Nanti kalau kamu berbohong, makan lombok. nanti makan cabai itu misalnya. Loh, itu bohong itu kan hal yang sangat Iya. prinsip ya. Iya. Betul. Ya, ketika anak berbohong, orang tua harus konsekuen sesuai dengan konsisten dengan tadi Di awal, di awal tadi. Jadi Makanya harus anak begitu saya kok konsisten. suka lombok. Jadi Kalau jangan saya- semata-mata gitu Iya, ya. kalau saya dengan pengalaman anak 3 tahun gitu ya, dia kan kadang kalau misalnya kita beritahu, dia suka teriak gitu kan, Ah. jawabnya teriak. Waduh, itu langsung papanya tuh, ayo hadap tembok dulu. Iya. Tapi kadang-kadang kita seorang ibu kayak rasa nggak Betul. tega ya. Aduh, 9 bulan di aduh. sini enak kali. Tapi ya mau nggak mau ya Iya. harus didisiplinkan. Memang seperti ada- Harus itu. tega. Jadi Ya. ibu harus tega dulu. Tega. Dalam hal yang Tega baik loh dalam ya. positif ya, dalam untuk mendidik masa depannya itu. Tega dalam pengertian Iya. begitu. Makanya dalam Alkitab itu kan jelas ya. Ya dalam kitab Amsal 23 ayat 13 14 ya, saya ingin baca. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Iya. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi orang tua di sini firman Tuhan mengajarkan supaya mendidik anak Ada ketegasan. ada ketegasan. Ya. Jadi ini pakai rotan loh ini. Tapi kalau rotan itu ya bukan sembarang rotan. Biasanya kalau kita ini milih ya, bagian mana yang empu ya, bokong, bokong empu ya. Itu kan tidak ada memar untuk tulang ya, Iya. bahaya Kak. Kecuali Nggak kalau pakai membahayakan. kekuatan Hmm. super. Ya, jadi tetap menegakkan Iya. supaya ketika anak memang bersalah, sudah ada kesepakatan, nah itu memang kita harus konsisten. Iya. Tapi ketika anak berhasil juga kita konsisten Iya, untuk memberikan pujian. reward atau memberikan penghargaan kepada anak. Dan juga penghargaan kan tidak berupa material. Iya. Harus berupa barang gitu Iya. ya. Tidak barang. harus berupa barang. Bisa juga dengan pujian atau juga mungkin ngajak main di mana hutan kota kah apakah Ya. gitu, kesenangannya apa gitu. Ya, Jadi anak merasa dihargai. yang penting anak itu dihargai itu Betul. sudah merasa sungguh-sungguh saya ini adalah orang yang ya disenangi orang tua. Ya, dan bisa juga Dibanggakan. membantu perkembangannya ya. Membantu Betul. Yang pertumbuhan penting itu anak. psikologinya Ya. juga. Jadi semuanya itu lengkap kalau ada komunikasi Komunikasi, di ya. antara keluarga. Terima kasih untuk tontonan yang sudah kami berikan dan sudah disimak dengan baik, dan kiranya podcast kita boleh menjadi berkat bagi pemirsa semua. Tetap di Bilik Bilik Sejahtera. Sejahtera.